Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Skriptura, selaku moderator kelompok F. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Dimulai dari Dahliat R.J dengan NIM 333-6200051, Jafil Egi P.A dengan NIM 333-6200069, Yusuf Skriptura dengan NIM 333-6200098, Najwa Safira dengan NIM 333-6200029. Dan yang terakhir, Rangga Eviana dengan NIM 333-6200095. Next. Bab 1, saya sendiri yang akan menjelaskan. Pengukuran memanjang. Perhitungan di P1 dari percobaan memanjang titik P1 ke titik P2 memiliki benchmark 50 meter, tinggi alat di titik P1 dengan 1,46 meter, benang atas 1,76 meter, benang bawah dengan 1,685 meter, benang tengah didapatkan dengan rumus BA ditambah BB dibagi 2. Maka hasilnya 1,7225 meter. Jarak optis secara rumus didapatkan dengan rumus BA dikurang BB dikali 100, maka 1,76 dikurang 1,685 dikali 100, hasilnya 7,5 meter. Beda tinggi didapatkan dengan rumus tinggi alat dikurang benang tengah, maka 1,46 meter dikurang 1,7225 meter, hasilnya minus 0,2625 meter. Tempat tinggi didapatkan dengan rumus benchmark ditambah beda tinggi, maka 50 meter ditambah negatif 0,2625 meter. Hasilnya 49,7375 meter. Berikut adalah belangko dari pengukuran memanjang. Di titik P1 dengan tinggi alat 1,46 meter memiliki tujuan arah ke titik P2, mendapatkan bacaan benang yaitu BA 1,76, BB 1,685, BT sama dengan 1,7225. Didapatkan jarak optis secara manual 7 meter, secara rumus 7,5 meter, beda tinggi minus 0,2625. Tempat tinggi yaitu benchmarknya 50 meter, dari P1 ke arah P2 adalah 49,7375 meter. Next. Berikut adalah output dari pengukuran memanjang. Next. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pengukuran pulang pergi, di mana pengukuran ini bertujuan untuk menentukan ketinggian titik-titik acuan dan kemudian digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara pulang pergi dengan hasil yang lebih teliti. Dalam pengukuran pulang pergi dilakukan secara 2 kali, yaitu pertama pengukuran pergi lalu pengukuran pulang. Dalam pengukuran pergi didapat data perhitungan misal dari titik A ke target P1 P2, yakni dengan tinggi alat 1,48 meter, dengan bacaan benang muka di P2, yaitu benang atasnya 1,62, benang bawah 1,591, benang tengah 1,605. Dengan bacaan benang belakangnya di P1 dengan benang atas 1,415, benang bawah 1,37 meter, dan benang tengahnya 1,3925 meter. Didapatkan pula jarak optis pada muka pergi di P2, yaitu 3 meter, dan jarak optis di belakang pergi P1 4,5 meter. Beda tingginya dengan rumus benang tengah belakang dikurang benang tengah muka, yaitu negatif 0,2125 meter. Koreksi perginya dengan rumus jumlah benang tengah belakang pergi dikurang jumlah benang tengah muka pergi. Hasilnya negatif 0,5825 meter. Dan elevasi pergi di A dengan rumus benchmark ditambah beda tinggi ditambah koreksi total. Hasilnya 49,77938 meter. Adapun perhitungan juga di target A dengan target P1 ke P2 secara pulang, didapatkan tinggi alat dan bacaan benang mukanya di P1 dan bacaan benang belakangnya di P2. Lalu didapatkan pula jarak optisnya pada muka pulang P1 dan jarak optis pada belakang pulang P2 dengan beda tingginya yaitu 0,2075 meter dan koreksi pulangnya adalah 0,6475 meter. Dan elevasi pulangnya dengan rumus elevasi B pulang ditambah delta H ditambah koreksi total yaitu 50 meter. Sehingga didapatkan belangko pada titik A dengan target P1 P2 didapatkan elevasi perginya 49,779 dan pulangnya 50. Adapun output dari pengukuran pergi sebagai berikut dan output pengukuran pulang sebagai berikut.
Selanjutnya di bab 3 yaitu pengukuran melintang yang bertujuan untuk menentukan ketinggian titik acuan yang nantinya digunakan sebagai penentu posisi vertikal titik acuan secara melintang. Dari bab ini ada beberapa pengukuran yang akan didapat. Misal kita ambil dari perhitungan P1 ke titik arah A, di mana benchmarknya 50 dan tinggi alatnya 1,46. Didapat benang atas 1,29 dan benang bawah 1,21, dengan benang tengahnya yaitu 1,25. Dengan jarak optis, benang atas dikurang benang bawah dikali 100 yaitu 8 meter, dan benang beda tingginya yaitu tinggi alat dikurang benang tengah, hasilnya 0,21 meter. Tinggi tempatnya benchmark ditambah beda tinggi hasilnya 50,21 meter. Sehingga didapat belangko pada titik ikat P1 dengan tinggi alat 1,46, arah A didapatkan tinggi 50,21, dan P2 ke arah A didapatkan 50,0375, dan P3 ke arah A didapatkan 49,8725 meter, dan P ke A didapatkan 49,85 meter, dan terakhir yaitu P5 ke arah A didapatkan tingginya 50,1075 meter. Adapun output di titik P1 sebagai berikut, P2, P3, P4, dan P5. Selanjutnya bab 4 akan disampaikan oleh Jafel Egi. Poligon tertutup ini bertujuan untuk membuat kerangka dasar horizontal pada sekitar lokasi yang akan dipetakan. Di sini ada perhitungan di P1, tinggi P1 50 meter, tinggi alat 1,45 meter, tinggi patok 0, benang atas 1,41, benang bawah 1,3, benang tengah 1,335. Sudut horizontal 193,901 derajat, sudut vertikal 95,07 derajat. Syarat geometris N kurangin 2 dikali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut dalam P1, jarak P1 ke P2 dikurangin jarak P1 ke P3 sama dengan 74,95 derajat. Sudut dalam P2, jarak P2 ke P3 dikurangin jarak P2 ke P1 sama dengan 56,573 derajat. Porsi sudut, syarat geometri dikurangin jumlah sudut dalam, yaitu minus 0,14 derajat. Perhitungan di P1, koreksi tiap titik, yaitu koreksi sudut dibagi jumlah titik, yaitu minus 0,0475 derajat. Sudut koreksi di P1, sudut dalam P1 ditambah koreksi tiap titik sama dengan 74,902 derajat. Sudut koreksi di P2 sama dengan sudut dalam P2 ditambah koreksi tiap titik sama dengan 56,525 derajat. Jarak optis, benang atas kurangin benang bawah dikali 100 sama dengan 11 meter. Jarak datar D sin kuadrat SV sama dengan 10,9141 meter. Delta H 0,5 dikali D sin 2 SV ditambah TA kurangin TP kurangin BT sama dengan minus 0,866 meter. Selanjutnya masih di perhitungan di P1, azimut P1 sama dengan sudut horizontal sama dengan 193,901 derajat, azimut P2 193,901 derajat tambah 56,525 derajat, desin azimut minus 2,622 meter, dekos azimut minus 10,5944 meter, koordinat X sementara sama dengan 1,728 meter, koordinat Y sementara 0,945 meter, koordinat X 995,65 meter, koordinat Y 988,461. Titik terkoreksi BM ditambah delta H koreksi D dibagi jumlah D dikali jumlah delta H sama dengan 49,346 meter. Adapun belangko poligon tertutup dengan X 995,650 dan Y 988,41 menuju titik P2. Ini output dari poligon tertutup. Selanjutnya titik detail sama next. Perhitungan belangko titik detail pada stasiun P1 targetnya D1, X koordinat X 1004,327,
koordinatnya 997,12, titik tinggi terkoordinat 49,997. Next. Station P2 target D1 koordinat X 995,597, koordinatnya 988,204, titik tinggi terkoreksi 49,449. Dan Station P3 target D1 koordinat X 1009,482, koordinat Y 994,871, titik tinggi terkoreksi 49,784. Adapun output dari titik detail adalah sebagai berikut. Selanjutnya, bab 6 akan dijelaskan oleh Dahlia Laudatul Jannah. Selanjutnya di bab 6 yaitu titik kontur dengan tujuan praktikum yaitu untuk mendapatkan data-data kontur atau ketinggian-ketinggian di lapangan yang nantinya akan dipetakan. Kemudian di titik kontur yang menggunakan alat teodolit didapatkan bahwa titik tinggi P1 yaitu 50 meter, tinggi alat 1,45, benang atas 1,35, benang bawah 1,15 meter, dan dihasilkan BT-nya yaitu 1,25, sehingga jarak optisnya yaitu sama dengan 20 dan jarak datarnya sama dengan 20. Dengan sudut horizontal yaitu 137,83 derajat dan sudut vertikalnya 90,1297 derajat. Selanjutnya di P1 di titik kontur ini dihasilkan beda tinggi yaitu di P1 target K1 sama dengan 0,15 dengan azimut K1 sama dengan sudut horizontal K1 itu sendiri yaitu 137,83 derajat dan D sin azimut sama dengan 13,43 meter, D cos azimut sama dengan minus 14,82 meter, dan dihasilkan X-nya sama dengan koordinat sebelum ditambah D sin azimut yaitu sama dengan 1013,43 meter dan Y-nya sama dengan 985,178 meter dengan tinggi titik tempat yaitu BM ditambah delta H yaitu sama dengan 50,154 meter. Selanjutnya ada belangko di titik P1 dengan K1 titik tinggi koreksinya yaitu 50,15 dan di P2 K1 P2K1 yaitu titik tinggi koreksinya yaitu 49,42 dan di P3 pada target K1 sama dengan 50,81 meter pada titik tinggi koreksinya. Berikut yaitu output dari titik kontur. Selanjutnya pada bab 7 yaitu titik kontur dengan menggunakan total station. Didapatkan ground northing, ground easting, dan elevation. Pada BM1, ground northingnya yaitu 1000, ground eastingnya yaitu 1000, dan elevasinya 50 dihasilkan K1-nya sama dengan 998,786, 985,396 untuk easting, dan 50,413 pada elevasinya. Kemudian dari data ini kita dapat menghasilkan output dari titik kontur sebagai berikut. Selanjutnya dari output ini kita dapat mencari cross section dari pada kelompok kami STA 0 plus 0,15 hingga 0 plus 0,75. Kemudian pada contoh yaitu STA 0 plus 0,30 dengan pemisalan range-nya yaitu STA 25 hingga 30, maka luas cupnya yaitu 3,512 meter kuadrat dengan luas filler yaitu 178,01 meter kuadrat. Sehingga dihasilkan volume cutnya yaitu 8,78 meter kubik dan volume filler yaitu 445,025 meter kubik. Untuk mendapatkan volume cut atau fill ya, maka luas dari cut atau fill dikali dengan jarak yang kita tentukan yaitu 5 meter. Kemudian pada total volume cut-nya dari STA 0 plus 0,15 hingga 0 plus 0,75 dihasilkan 1.276,5 meter kubik dan total volume fill-nya yaitu 2.721,22 meter kubik. Selanjutnya pada bab 8 dan 9 akan dijelaskan oleh Rangga.
Selanjutnya bab 8 yaitu titik detail dari total station. Dapat diketahui benchmark 1, ground northingnya 1000, ground eastingnya 1000 dengan elevasi 50. Dan di titik detail yang pertama, ground northingnya 993,888, ground eastingnya 989,6 dengan elevasi 50,466. Lalu di benchmark 2 dengan ground northing 1030,045, ground eastingnya 957,421 dengan elevasi 49,91. Dan di titik detail ini adalah output dari titik detail total station sebagai berikut. Next. Selanjutnya di bab 9 yaitu GPS. Di sini diketahui GPS-nya dengan jarak 138,272 meter dan di titik pertama 48 M-nya 0614116, UTM-nya 9337013 dengan ketinggian 61 meter. Yang kedua 48 M-nya 0614126, UTM-nya 9337049 dengan ketinggian 43 meter. Yang ketiga 48 M-nya 0614112, UTM-nya 9337046 dengan ketinggian 58 meter. Dan yang keempat 48 M-nya 0614103, UTM-nya 9337017 dengan ketinggian 45 meter. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.